kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas sukacita-Mu, atas pemeliharaan-Mu atas kami Bapa. Hari ini kami mau memuliakan nama Engkau, kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Saya dengar telinga kami, biar hati-Mu saja Tuhan yang boleh kami dengar hari ini Bapa. Terima kasih Yesus, Engkau berkati hamba-Mu, dan Engkau berkati tiap-tiap kami Bapa. Biar setiap pujian kami dapat menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Engkau. Terima kasih Yesus, kami sambut ibadah ini hadiah. Amin. Saya menyebut setiap kita untuk bangkit berdiri. Mari kita lepaskan otot-otot kita. Kita mau menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan yang ajaib. Mari semua katakan, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai pulih lalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Bersorak-sorai, kita katakan Yesus ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai pulih lalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai pulih lalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib dan berkuasa. Yesus ajaib,
terima kasih. Kami punya Allah yang dapat diandalkan. Kami punya Tuhan yang kami percayai. Engkau selalu mendengar, Engkau sangat mengerti dan memberi pertolongan tepat pada waktunya. Ini kami Tuhan, dalam ibadah kami siang hari ini, kami mau dengar juga akan firman-Mu. Beri kami telinga yang haus akan Engkau ya Tuhan. Nurani juga hamba-Mu, biar hanya nama Yesus yang ditinggikan dan dimuliakan. Sebentar kami mau dengar firman-Mu Tuhan. Tinggikanlah nama-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Shalom. Shalom. Salam kenal. Ya, mungkin tidak banyak yang kenal, hanya beberapa orang saja yang kenal. Namun saya perkenalkan, nama saya Pendeta Freddy Sregar. Ya, saya melayani di Gereja Kristen Kebun Daud di Bogor. Dan jauh ya, Bogor ya, dekat sebenarnya. Bersyukur bahwa di dalam ibadah di tempat ini ada satu anugerah yang Tuhan terus mau nyatakan di tengah-tengah kita. Tema hari ini adalah Growing Stronger in Christ. Kenapa kita perlu terus semakin kuat, bertumbuh terus semakin kuat di dalam Kristus? Hari-hari ini kita mengalami satu keadaan yang kalau kita perhatikan di slide berikutnya. Satu kenyataan dalam kehidupan kita mengalami, seringkali kita harus mengalami satu keadaan. Lagi sibuk-sibuk mengerjakan sesuatu, lagi perlu mengerjakan sesuatu, tiba-tiba handphone kita baterainya habis. Ya. Ketika baterai habis, saya mau tanya Bapak Ibu Saudaraku, apakah ketika baterai habis malah senang? Yes, thank you Lord. Kenapa? Nggak dicari bos, nggak dicari istri. Atau kita malah jadi panik. Rasanya tidak mungkin kita betah dengan satu kondisi, sesuatu yang kita andalkan. Ketika handphone kita kehabisan baterai, kita begitu panik ingin cari power, cari colokan. Kalau perlu power banknya full, selalu harus full. Dan ini sesuatu yang normal dan lumrah untuk hari-hari ini. Setiap kita selalu menjaga, selalu on power dalam handphonenya, gadgetnya. Namun jadi pertanyaan adalah, adakah kita secara rohani juga mengalami seperti itu? Menjaga agar selalu full power dan selalu rindu untuk bertumbuh. Dan bertumbuhnya bukan karena sesuatu yang dari dunia, tetapi sesuatu yang berasal dari kekekalan yang tidak tergoncangkan, yang berasal dari Allah sendiri, berasal dari Roh Kudus yang diberikan kepada kita, sehingga kita kuat dalam menghadapi segala keadaan dan selalu on fire, selalu semangat di dalam Tuhan, selalu semangat dalam bekerja, selalu semangat ketika menghadapi bahkan situasi yang paling buruk pun, tantangan yang paling berat pun dalam kehidupan kita. Dan khotbah hari ini saya mengajak kita untuk melihat bahwa betapa penting untuk kita boleh mengalami terus bertumbuh semakin kuat. Bukan hanya sekali bertumbuh, tapi terus secara kontinu sampai kepada akhir hidup kita, kita terus bertumbuh di dalam Kristus. Ada amin? Ya, kalau kita perhatikan di slide berikut, ya, kita melihat bahwa satu realita perubahan perilaku. Kita menghadapi satu keadaan yang berubah dengan digitalisasi. Semuanya berubah, apalagi kita di sini perusahaannya untuk penyedia handphone segala macam, telepon, kalau telekomunikasi. Saudara, saya percaya yang di era digital ini sesuatu yang biasa bagi kita hadapi. Namun satu realita adalah kita mengalami satu perubahan perilaku kehidupan. Yang jauh jadi dekat, yang dekat makin jauh. Satu kebiasaan adalah ketika kita hubungan di antara kita, hubungan dengan saudara kita, hubungan dengan suami istri, hubungan bahkan dalam bekerja, hubungannya hanya terbangun hanya sebatas kebutuhan. Aku butuh kamu, kamu butuh saya. Padahal kita melihat bagaimana Tuhan menempatkan kita menghadapi satu perubahan untuk kita juga mengalami satu pertumbuhan kecakapan dalam membangun relasi,
pertumbuhan di dalam keterampilan, pertumbuhan di dalam bekerja, dan boleh menjalani semua perjalanan pekerjaan kita, kehidupan kita terus bertumbuh. Namun realitanya kita banyak yang stagnan, seperti yang di sebelah kanan. Ada begitu banyak problem mental health. I'm okay. Di depan begitu banyak orang, I'm okay. Makanya gak heran kalau begitu banyak terintimidasi ketika hari liburan. Betul? Berapa hari yang lalu ada libur panjang. Begitu ada yang gak liburan, dia melihat, teman aku lagi healing. Dia jalan-jalan enak banget. Dia ada di Bali, itu ada di sini. Tapi berkata, kok saya sepertinya enggak, I'm not okay, tapi tetap harus menunjukkan I'm okay. Kita menghadapi suatu keadaan yang semua harus tampilkan serba baik, padahal sebenarnya tidak baik. Ada banyak yang kita perhatikan di sini. Ada banyak orang yang takut. Ada banyak orang yang cemas. Ada banyak orang yang mengalami satu keadaan, yaitu kekhawatiran yang berlebihan, deg-degan, mengalami keadaan-keadaan yang sulit dan rumit. Namun hari ini, kabar baiknya, kita punya Tuhan yang hebat, yang mampu menolong kita. Amin. Di next slide. Ayat hari ini saya mau ajak kita melihat kebenarannya. Mazmur 92 ayat 12 sampai 15. Ayat firman Tuhan ini mengatakan, orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Saudara, pada akhirnya harus kita lihat bahwa Tuhan mau agar kita di dalam kehidupan kita untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Jadi Tuhan gak selamatkan kita hanya yang penting kamu sudah selamat, yang penting kamu sudah jadi baik, sudah bekerja baik. Gak hanya di situ. Karena pada akhirnya kita harus memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batu dan tidak ada kecurangan padanya. Kita boleh mengalami ini dalam kehidupan kita, namun kita harus lihat di atasnya. Orang benar akan bertunas. Berarti kalau dia bertunas, pada waktunya akan menghasilkan buah. Tapi orang seperti apa yang akan bertunas? Dikatakan akan tumbuh subur seperti pohon aras, mereka yang ditanam di bait Tuhan. Ditanam di bait Tuhan. Saudaraku, di dalam pekerjaan kita ada di dunia kerja, kita berpikir, wah ini kan dunia kerja. Oh beda dong, ini bukan berarti di gereja. Oh enggak, saudaraku. Pekerjaanmu adalah pelayanan. Pekerjaanmu adalah ibadah. Semua yang kita kerjakan dalam keluarga itu adalah ibadah. Itu adalah untuk memuliakan Tuhan. Itu adalah bukti bahwa hidup kita berbuah, bahwa dengan pengenalan kita akan Tuhan, mengubah karakter kita, mengubah perilaku kita, mengubah iman kita untuk terus bergantung kepada Tuhan. Ketika bergantung pada Tuhan dalam kondisi-kondisi yang sulit pun, kita melihat sungguh Tuhan itu benar, sungguh Tuhan itu setia, sungguh Tuhan itu adil, sungguh Tuhan itu sangat tepat waktu memenuhi janjinya atas setiap kita. Dan hari ini saya mau ajak kita melihat ada dua hal, saudara. Next slide. Bagaimana terus bertumbuh? Next. Yang pertama dikatakan bertumbuh di dalam kasih karunia. Saudara, ayat firman Tuhan mengatakan, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Kalau kita perhatikan ayat ini, seringkali kita, karena kita ada di berbagai denominasi, ada di berbagai gereja, seringkali kita berpikir bahwa pendetalah, pengajar-pengajar itulah yang membuat kita bertumbuh. Satu sisi betul, tapi realita yang kita sadari bahwa yang membuat kita bertumbuh adalah Roh Kudus sendiri atau Tuhan sendiri. Dan ayat ini jelas mengatakan bahwa yang membuat kita boleh bertumbuh, Allah yang memberi pertumbuhan. Dia beri pertumbuhan.
Jadi bukan karena kekuatan kita, oh kita belajar segala macam, tidak membuat kita bertumbuh, saudara. Tahu banyak, iya, melakukan belum tentu. Kan sering kita melihat ya, oh dia mah jago kalau bahas Alkitab, kelakuannya, dia di gereja begitu luar biasa, tapi begitu di rumah, saudaraku, ada orang yang istrinya malah gemeteran melihat dia. Kenapa? Karena kehidupan rohani dan jasmaninya tidak sinkron. Nah, saudaraku, hari ini saya mau ajak kita melihat bahwa dalam bertumbuh ternyata harus menyadari bahwa kita harus bertumbuh dalam kasih karunia, sesuatu pemberian Allah yang Allah berikan sehingga kita bertumbuh. Saudaraku, saya dulu bekerja di salah satu perusahaan distributor IT sebelum jadi pendeta full. Ya, saya baru full melayani 2014. Sebelumnya masih bekerja seperti Bapak Ibu, saudaraku, bolak-balik Bogor. Ya, kalau dihitung berapa ininya, saya pernah hitung, saya bolak-balik Bogor. Mobil saya waktu itu belum sampai 2 tahun sudah mencapai 120.000 kilometer. Sampai waktu itu mobilnya, Pak, Bapak ini capai rekor nih untuk merek yang ini, tipe yang ini. Kenapa? Baru Bapak doang, baru beberapa orang nih, termasuk Bapak paling tinggi. Kenapa? Karena mengalami hampir tiap hari bolak-balik Bogor, bekerja dan sebagainya. Dan dalam perjalanannya, seringkali juga harus menghadapi tantangan. Namanya ketika saya ada, karena di perusahaan IT, walaupun saya nggak dulu memang dari sales, setelah ini naik sampai di manajemen segala macam. Lalu akhirnya membuka usaha, hampir 5 tahun saya buka usaha. Dan apa yang terjadi, saudara, saya menghadapi juga tidak mudah karena harus menghadapi berbagai macam orang. Belum lagi tantangan dalam keuangan, belum tantangan lagi dalam moral, belum lagi tantangan dalam segala macam, saudara. Bahkan beberapa kali saya harus terjebak dengan keadaan, tapi saya meminta pertolongan Tuhan. Saudara, dalam satu event di Thailand, semua pemimpin di IT, Dell, merek Dell ya, kami dikumpulin di Thailand. Saudara, apa yang terjadi begitu sudah selesai conference? Wow, dibawa keliling. Waktu itu malam dan nggak tahu jalan, nggak bingung. Tapi apa yang terjadi, saudara? Ketika sudah selesai dinner segala macam, mulai dibawa ke tempat-tempat yang membuat kita anak Tuhan. Wah, ini apa ini? Lalu saudara, tantangannya apa? Dibawa lagi ke diskotik. Wow, ini mau ngapain? Tapi saya melihat, Tuhan, saya tidak mungkin pulang. Saya nggak tahu jalan. Terus saya harus ikut rombongan. Lalu mulai buka meja. Dan apa yang terjadi? Ada yang mulai traktir. Macam-macam tuh, saudara. Dan saya berdoa, Tuhan, aku harus bergantung kepadamu dalam kondisi ini. Saya tidak bisa kemana-mana. Saya terjebak dengan keadaan ini. Saudara, begitu buka meja, saya masukkan botol minuman Coca-Cola, isi penuh. Tangan saya nggak pernah lepas dari gelas saya. Kenapa, saudara? Tangan saya lepas, sesuatu akan masuk. Sesuatu yang bulat akan masuk dan membuat kekacauan. Dan benar-benar saya jaga, dan saudara, yang terjadi lagi, sesuatu yang uncontrol di luar kendali saya adalah ketika ada satu keadaan, biasanya begitu ada kritis. Saya bilang, Tuhan tolong saya, Tuhan, saya nggak mau melihat itu, Tuhan. Saudara, ada yang mau coba-coba naik, tiba-tiba entah gangguan dari mana, nggak jadi semua, saudara. Dan saya bersyukur, ketika saya bergantung kepada pertolongan Tuhan, kasih karunia Tuhan, iman saya tetap teguh, iman saya tetap kuat. Karena ada yang bilang begini, kebetulan teman saya dari teman kerja, ibu nggak ikut ketemu sama istri saya kan, ibu nggak ikut ke Bangkok, hati-hati loh bu, suami-suami bisa nggak pulangnya jadi aneh-aneh gitu. Istri saya berdoa dengan begitu, berdoa ya. Dan apa yang terjadi, betul mengalami satu tantangan, tetapi bergantung kepada kasih karunia Tuhan, pertolongan Tuhan, membuat saya boleh terus tetap setia di dalam Tuhan. Ada banyak tantangan dalam dunia bekerja. Ada banyak tantangan di dalam, belum lagi menghadapi birokrat. Tapi kita dengan hikmat Tuhan, dengan pertolongan Tuhan. Makanya dikatakan, Allah yang memberi pertumbuhan, kala itu yang penting, bukanlah yang menanam.
yang mengira, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Artinya setiap kita perlu fokus kepada Tuhan ya. Fokus kepada pertolongan Tuhan, fokus kepada agar kita terus semakin diubahkan, semakin serupa dengan Kristus. Ya, baik enam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaan sendiri, karena kami adalah kawan sekerja Allah. Artinya gereja-gereja yang ada, pendeta-pendeta itu hanya mereka adalah rekan sekerja, tetapi yang utama yang kita lihat, kamu adalah ladang Allah dan dikatakan bangunan Allah. Allah mau membangun kita, itu milik Tuhan, amin. Kalau kita milik Tuhan, berarti fokusnya kepada Tuhan. Jangan bergantung kepada manusia. Nanti saudaraku kecewa. Apalagi saudara melihat, suruh perpuluhan segala macam begini-begini, suruh kasih uang begini-begini. Itu buat pendetanya. Ada yang bilang begitu kan? Gak semua begitu saudara. Mungkin saudara bisa kecewa ketika datang ibadah, suruh uang terus. Saudara kecewa, karena apa? Saudara memberi dari semua yang terbatas sebenarnya. Tapi hamba Tuhan nih, kalau bisa jam tangannya yang seharga, wow, kan gitu-gitulah ya, bisa membuat kita kecewa. Karena itu mari fokus kepada Allah yang memberi pertumbuhan. Berharap kepada manusia membuat kita bisa kecewa. The next slide. Saudaraku, ada beberapa tanda orang masih kanak-kanak rohani. Tidak fokus terhadap hal-hal rohani. Karena Tuhan mau kita bertumbuh. Tapi seorang kanak-kanak rohani, dia nggak minat, saudaraku. Dia kurang berminat. Karena dikatakan beribadah asal-asalan. Yang penting datang ke gereja, nanti ditanyain Pak Pendeta. Nanti kalau ibadah gini, apa namanya, komsel apa? Persekutuan doa. Nanti persekutuan doa, siapa pemimpinnya? Nah, nanti ditanya sama si ibu, kenapa kau begini? Kenapa kau gak datang ini? Saudara, jangan takut karena manusia, tapi karena haus akan Tuhan, karena merindukan Tuhan. Jadi kalau masih begitu, berarti masih kanak-kanak. Soal kiri kanannya, lu yang jadi mana? Masih kanak-kanak bukan? Takut gak? Nah, saudara, yang kedua dikatakan dinamika imannya turun naik, gak stabil. Kadang-kadang semangat, kadang-kadang melempem, kadang-kadang ya tergantung tangga. Kalau mau udah tanggal-tanggal gajian semangat, begitu pertengahan mulai ya banyak alasan. Ngeles, saudaraku, les bahasa Inggris, les apa lagi, pokoknya ngeles saja pokoknya supaya nggak ikut persekutuan. Itu adalah anak-anak rohani. Dan dikatakan masih juga percaya pada dukun-dukun, percaya pada primbon-primbon, pada setiap hari baca firman. Artinya kita perlu mengalami firman untuk kita bertumbuh. Tidak mampu menimbang atau membedakan perkara yang baik dan jahat, sehingga sulit untuk berkata tidak berdosa. Kan tahu lagunya Bapak Ibu, lagu anak sekolah ini? Baca kitab suci, doa tiap hari. Tahu lagunya, tapi dalam prakteknya membutuhkan satu komitmen. Kita butuh Tuhan setiap hari. Ada satu lagi bilang gini, ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku merindukanmu. Seberapa rindu kita akan Tuhan. Kita bergantung kepada kasih karunia Tuhan. Itu yang membuat kita terus bertumbuh. Next slide. Itu membuat kita terus mengalami. Makanya dikatakan, ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Di kata-kata ini, saudaraku, dikatakan berbicara, berkata-kata bukan hanya sekedar ngomong, tapi sampai kepada mengucapkan atau menjadikan menjadi sesuatu semua kanak-kanak. Dan kemudian dikatakan, aku merasa seperti kanak-kanak. Ini merasa artinya berpikir, menaruh pikiran pada keadaan aku kan gak bisa. Kamu bisa melayani gak? Oh, saya gak bisa. Saya kan masih belum belajar ini. Saya kan masih begini. Padahal saudaraku, itu merasa kanak-kanak. Kemudian dikatakan, aku berpikir seperti kanak-kanak. Dan saudaraku, berkata-kata, merasa, berpikir, itu adalah gambaran tentang siapa kita. Orang yang dewasa, dia akan berpikir dewasa. Makanya dikatakan, sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak. Meninggalkan sifat kanak-kanak itu, sehingga kita terus bertumbuh di dalam Kristus. Hal yang kedua, next slide. Ya. Dikatakan yang kedua adalah bagaimana kita bertumbuh atau berubah
dari manusia duniawi menjadi manusia rohani. Loh, kita jadi orang rohani. Yes, karena kita anak-anak Tuhan, kita adalah umat pilihan Tuhan, hidup dalam sebagai manusia rohani. Apa saja yang kita kerjakan, itu adalah pelayanan, itu adalah ibadah, itu adalah sesuatu yang untuk kemuliaan Tuhan. Saudaraku, ayat ini menarik kalau kita perhatikan. Dalam bahasa Indonesia hanya disebut manusia duniawi. Sebenarnya dalam terjemahan bahasa Yunani-nya itu disebutkan ada dua perbedaan. Dikatakan di sini, dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi. Siapa ini? Sebutnya ternyata adalah manusia yang disebut dengan bayi rohani, sarkinos, masih bayi-bayi rohani. Dan dikatakan yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Yang kedua adalah sarkikos. Sarkikos. Ini sudah lama di dalam Tuhan. Ini bukan bayi lagi. Sudah lama, tetapi dia nggak bertumbuh dalam pengertian, tidak bertumbuh dalam firman, nggak bisa melakukan firman Tuhan. Perlu kasih. Dia susah mengasihi. Jujur. Dia kadang-kadang jujur, kadang-kadang enggak. Terus mengatakan apa yang di hatinya. Dia selalu khawatir. Kenapa? Takut dihakimi. Dia kalau ditanya sama bosnya, kamu begini, dia langsung cari alasan segala macam. Padahal sebenarnya katakan apa yang kau maksudkan. Daripada kita berputar-putar, katakan. Itu orang yang dewasa. Nah, saudaraku, dikatakan di sini, sebab jika di antara kamu ada iri hati, perselisihan, bukankah itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Jadi indikatornya kita melihat ternyata masih kanak-kanak, masih sarkinos dan sarkikos ini, kita melihat bahwa ternyata ketika mudah untuk iri hati. Kok dia sih yang naik? Kok dia sih yang dipromosiin? Kok ininya dia, inisiatifnya dia lebih gede, bonusnya dia lebih gede. Padahal aku udah banting tulang, lihat nih, udah bengkak sini. Kamu udah lihat gak, begadang sampai malam, disuruh bos gak pernah lembur terus. Mungkin ada yang merasa seperti itu. Tapi orang yang dewasa, pneumatikos, kita boleh mengalami umat Tuhan yang manusia dewasa, manusia rohani, dia gak iri hati. Karena setiap orang menerima bagian yang Allah tetapkan dalam hidupnya. Amin. Jadi pulang dari sini gak lagi iri hati, amin. Karena iri hati itu orang yang sarkikos, saudara. Kita mau jadi umat Tuhan yang dewasa, amin. Colek kiri kanan yang dewasa, bro. Kita harus mengalami satu pertumbuhan. Next slide. Di slide berikut ada seorang yang hobi. Setelah pertumbuhan seringkali kita menganalogkan dengan bertanam. Ketika kita mencintai sesuatu, seorang yang menanam, yang suka floris ya. Biasanya seorang floris ketika dia tanam, dia hampir setiap hari diperhatikan. Dia perhatikan dengan teliti. Dia rawat setiap ada yang mengganggu, dia bersihkan, dipotong segala macam. Dan inilah satu proses dalam bertanam. Ternyata ada pembelajarannya, yaitu pengudusan dan pendewasaan. Itu adalah satu paket yang harus kita alami dalam bertumbuh. Ada kalanya kita harus dipangkas, ada kalanya kita harus dikoreksi. Kenapa, saudara? Pada dasarnya manusia tidak suka dikasih tahu, benar nggak? Apalagi ditegur. Loh, ditegur, udah level yang lebih tinggi. Karena itu, kalau kita mengerti bahwa itu adalah proses untuk kita bertumbuh, maka harusnya kita menjadi rendah hati. Oh, ternyata saya punya blind spot, saya punya kekurangan, saya punya kelemahan. Ketika dikoreksi oleh atasan saya, oleh teman saya, oh ternyata Tuhan sedang mengkoreksi saya agar terus bertumbuh. Karakter saya, iman saya, kepercayaan saya semakin bertumbuh. Nah, saudaraku, di ayat firman Tuhan katakan, yang kesukaan adalah Taurat Tuhan, merenungkan Taurat siang dan malam, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, menghasilkan buahnya pada musim dan tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Artinya, izinkan firman Tuhan
mengkoreksi kita. Amin. Mengajar kita, menuntun kita. Di next slide. Kita perlu melihat bahwa Tuhan mau terus kita boleh mengalami satu implikasi, satu penerapan. Saudaraku, kalau saya tunjukkan ayat ini memang agak panjang, tapi intinya saya mau sampaikan. Orang yang dikatakan di sini adalah Bani Korah. Saya mau cerita tentang Bani Korah. Bani Korah adalah orang yang memberontak kepada Musa. Dan mereka adalah orang yang dimusnahkan. 250 orang yang masuk. Mereka memberontak. Namun yang luar biasa, harusnya anak-anak atau Bani Korah ini adalah orang yang kecewa. Harusnya mereka adalah orang yang marah. Kenapa papa mama saya, orang tua saya, generasi di atas saya, mereka harus mengalami satu kondisi yang mengagetkan, karena mereka harus mati dalam sekejap oleh karena pemberontakan mereka. Namun yang luar biasa kita melihat, Bani Korah, keturunan Korah, tidak menjadi kecewa, tidak menjadi tunduk. Saudaraku, ada banyak alasan untuk kita menjadi kecewa. Ada banyak alasan untuk kita punduk. Ada alasan untuk kita merasa jadi lemah. Bisa keluarga kita, bisa keuangan kita, bisa hubungan kita dengan orang lain. Namun yang terjadi yang luar biasa kalau kita baca ayat firman Tuhan ini, bagaimana mereka mulai menjadikan, kalau kita baca ayatnya, jiwaku hancur. Dikatakannya, untuk pemimpin kedua menurut lagu Gitit Mazmur Bani Korah, betapa disenangi tempat kediamanmu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur, terbakar hangus, consume, ya. Dikatakan bagaimana karena kerinduan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya pada mesbah-mesbahmu yang Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang yang diam di rumahmu yang terus-menerus memuji Engkau. Selah. Apa yang kita lihat dari ayat ini? Selanjutnya kita lihat, untuk kita terus bertumbuh, ternyata kita butuh satu keputusan. Keputusan adalah jadikan Tuhan tujuan hidup. Amin. Jadikan Tuhan tujuan hidupmu. Yang kedua adalah jadikan Tuhan sumber kekuatanmu. Dan yang ketiga, jadikan masalah sebagai sarana untuk kau bertumbuh. Masalah ada bukan membuat untuk menghancurkan kita, tapi masalah ada untuk menolong kita untuk boleh upgrade, saudara, terus bertumbuh dan bertumbuh. Semakin berkenan di hati Tuhan, semakin berkenan di hadapan manusia. Saudara, ini memang tidak mudah. Tapi belajar dari kisah bagaimana Bani Korah, harusnya mereka adalah orang-orang yang kecewa. Tapi kenyataannya justru keadaan yang buruk yang mereka lihat menjadi pelajaran berharga, sehingga mereka berkata, Engkaulah, Tuhanlah tujuan hidupku. Yang kedua, Tuhanlah sumber kekuatanku. Dan yang ketiga, masalah adalah satu keadaan yang Tuhan izinkan untuk membentuk hidupku semakin serupa dengan Kristus. Slide terakhir, ayat terakhir. Kamu telah menerima Kristus Yesus. Pastikan setiap kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan. Saya bertobat, saya sejak dari kecil sudah jadi orang Kristen. Bapak ibu saya juga si tua lah, gitu-gitulah. Tapi saya meninggalkan gereja sampai akhirnya saya di umur tahun 89 saya bertobat, menyerahkan hidup. Kenapa, saudara? Karena sudah mau mati. Kan kadang gitu ya, kalau mau mati baru menyerah sama Tuhan ya. Dalam kondisi pergaulan saya tidak takut sama siapapun. Waktu itu saya mencampur minuman dengan obat. Apa yang terjadi, saudara? Tengah malam mau mati kecekek karena istilahnya memboat, saudara. Lalu hari itu baru ingat. Kalau lagi susah ingat siapa? Yesus. Udah gak bisa nafas, baru ingat. Saya lari, saya perjalanan dari Medan ke, dulu masih naik kapal laut. Di tengah kapal nenggak segala macam. Dan hari itu benar-benar mau lewat. Dan saya hanya ingat waktu sekolah minggu, Yesus. Saya berseru dan nafas saya terbuka. Sejak hari itu berapa bulan kemudian saya menyerahkan diri pada Tuhan. Dan dikatakan di sini, Tuhan, karena itu hendaklah hidupku tetap di dalam Dia.
Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Amin, saudara. Banyak perkara yang kita datang kepada Tuhan yang tak dapat ku mengerti. Mengapa harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, dan sesuatu yang terjadi karena Allah peduli. Allah peduli, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Boleh kita datang kepada Tuhan. Tuhan mau setiap kita boleh mengalami pertumbuhan. Tuhan tahu apa yang jadi pergumulan. Tuhan tahu apa yang menjadi persoalan dalam hidupmu. Tuhan tahu apa yang menjadi kekhawatiran dalam hidupmu. Dan Allah mengerti keadaanmu. Ada banyak hal yang membuat kita menjadi stagnan dalam pertumbuhan rohani kita. Ada banyak hal yang membuat kita berhenti untuk bertumbuh, bahkan berhenti untuk melayani, berhenti untuk ikut beribadah. Oleh karena begitu beratnya keadaan-keadaan yang sulit yang kita hadapi. Namun hari ini kabar baik yang kita dengar adalah Yesus sangat peduli, sangat mengerti keadaanmu. Jika kau mengambil keputusan hari ini, kau mau terima Tuhan. Aku mau mengalami Tuhan. Aku mau terus mengenal, mau tumbuh dalam pengenalan Tuhan. Mari kau taruh tangan di dalammu dengan iman. Saudaraku, ambil keputusan. Yes. Hamba berdoa Tuhan, kau melihat setiap kami yang menaruh tangan di dada, bahkan setiap kami yang mengambil keputusan pada hari ini. Kami mau menerima Kau sebagai Tuhan dan Raja dalam hidup kami. Kami mau terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Walaupun kami sudah lama di dalam mengenal Tuhan, kalau ternyata kami masih sarkikos dan sarkimus, masih manusia-manusia kami yang belum punya kehausan atau mungkin sedikit atau belum bertumbuh dalam mengenal akan Tuhan. Hari ini kami berdoa Tuhan, kuatkan, teguhkan setiap kami, untuk kami terus mengalami perjumpaan dengan Tuhan, pengenalan akan Tuhan, mengalami perubahan hidup oleh karena kasih Kristus, kasih kebaikan Tuhan yang terus menjamah setiap kami. Dan Tuhan mau setiap kita boleh bertumbuh. Tuhan mau setiap kita terus bertambah teguh di dalam Dia. Ada banyak hal yang terjadi, namun ingat, tetaplah bersyukur. Tetaplah bersyukur untuk pasanganmu, bersyukur untuk anak-anakmu, bersyukur untuk pekerjaanmu, bersyukur untuk atasanmu, bersyukur untuk temanmu, bersyukur untuk rekanmu, bersyukur untuk keadaan yang sulit, bersyukur untuk segala keadaan yang Tuhan izinkan. Karena Tuhan sedang membawa kau untuk terus bertumbuh, menggunakan, bahkan jadikan masalah sebagai sarana untuk kita bertumbuh, semakin mengandalkan Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih kami bersyukur siang hari ini hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman-Mu. Jamah setiap kami, teguhkan firman-Mu, nyatakan kuasa-Mu lebih lagi. Bahkan kami memberkati perusahaan ini, memberkati setiap karyawan yang ada. Tuhan, kasih-Mu, kuasa-Mu, Engkau menjagai perusahaan ini tetap teguh, bahkan bertumbuh, semakin bertahan, bahkan terus mengembang ke kanan dan ke kiri. Perusahaan ini semakin lagi melakukan terobosan dan tereksis sampai rencana-Mu digenapi atas perusahaan, atas setiap karyawan-karyawan yang ada. Terima kasih Tuhan. Terima kasih dalam nama Yesus. Amin.
Terima kasih untuk Pak Pendeta Freddy Siregar yang sudah melayani kita siang hari ini. Kembali kita diingatkan bagaimana kita pengenalan akan Kristus membuat kita semakin bertumbuh, semakin dewasa ya Bang ya. Supaya kita berangkat tidak menjadi kekristenan yang kanak-kanak, tapi menjadi Kristen yang lebih dewasa lagi. Kembali kita diingatkan, dan saya percaya itu relate di antara kita. Dan kita jadikan teman-teman di persekutuan doa Komene Immanuel ini di Smartfren ini menjadi sarana kita untuk bertumbuh sama-sama, berakar terus semakin kuat di dalam pengenalan firman Tuhan. Karena saya juga menjadikan menyaksikan kalau di saat mungkin teman-teman yang belum tahu, kita ada acara doa Kamis, sharing Kamis setiap hari Kamis. Di situ ya Bu Ingrid, kita menyaksikan Tuhan baik, banyak teman-teman yang bersaksi betapa menjadikan sarana persekutuan ini membuat mereka semakin bertumbuh, semakin mengenal Tuhan lebih lagi, dan banyak juga kehidupan mereka pribadi yang diubahkan. Puji nama Tuhan, terima kasih. Sebelum kita menutup ibadah kita siang hari ini, kita akan berdoa syafaat yang akan dipimpin oleh Pak Parulian. Nanti akan ditutup dengan doa berkat dari Pak Pendeta Freddy Siregar. Mari Bapak Ibu, kita siapkan hati kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kasih setiamu Tuhan dan kasih anugerahmu dalam setiap hidup kami Bapa. Sungguh kami melihat Tuhan bagaimana penyertaanmu yang begitu sempurna Tuhan dalam hidup kami Bapa. Siapakah kami Tuhan jika di luar kasih-Mu Tuhan? Kemanakah kami Tuhan dapat menjauhi roh-Mu Tuhan yang suci Tuhan? Kami tahu Bapa, dalam hidup kami Tuhan tidak ada yang bisa dibanggakan Tuhan. Harta Tuhan, kekayaan, jabatan Tuhan, apapun yang dijanjikan oleh dunia ini Tuhan, semuanya itu berasal dari Engkau Tuhan. Dan kiranya Tuhan segala kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa. Dan izinkan kami Tuhan untuk selalu terus bertumbuh Tuhan di dalam kasih-Mu Bapa. Biar benar Tuhan, kami tetap Tuhan teguh di dalam iman pengharapan kami. Dan jangan biarkan kami menjauh Tuhan atau berserong ke kiri atau ke kanan Tuhan. Tapi kami tetap berjalan melangkah dalam kebenaran firman Bapa. Biar benar kiranya Tuhan, kerinduan kami Tuhan selalu bertumbuh dalam kasih karunia-Mu dan bertumbuh dari manusia dunia menjadi manusia rohani. Biar kiranya kami juga Tuhan rindu kami bertumbuh semakin kuat di dalam Kristus yang menjadi Bapa, sahabat kami Tuhan, yang selalu menyertai kami dalam musim hidup kami, kapanpun dan dimanapun kami berada Tuhan. Dan kami mau Tuhan menjadikan Engkau Tuhan menjadi tujuan hidup kami Bapa. Bukan apa kata orang Tuhan, bukan apa kata situasi atau apapun yang kami lihat Tuhan. Tapi kami mau jadikan kebenaran firman-Mu Tuhan menjadi pedoman hidup kami Bapa. Dan itu yang menjadi visi hidup kami Tuhan. Kami rindu terus disempurnakan Tuhan, diperlengkapi Tuhan oleh kasih-Mu Bapa. Dan kami percaya Tuhan, Engkau izinkan setiap anak-anak-Mu Tuhan untuk terus di-upgrade Tuhan dan level up Tuhan dalam kebenaran kasih-Mu Bapa. Dan itu kerinduan kami Tuhan. Biar benar ketika kami melangkah dimanapun kami berada Tuhan, dimanapun kami berkarya Tuhan, bekerja Tuhan, melayani Engkau Tuhan. Biar benar sumber kekuatan Tuhan yang menjadi pengharapan kami dan alasan kami Tuhan untuk selalu antusias Tuhan dan berharap Tuhan dalam Engkau Bapa. Apapun Tuhan yang Kau izinkan Tuhan, pergumulan hidup kami Tuhan, permasalahan hidup kami Tuhan, apapun yang Kau izinkan Tuhan, dalam keluarga kami, dalam pergumulan hidup kami, dalam pelayanan kami, dalam pekerjaan kami Tuhan, ajar kami Tuhan untuk terus belajar mengenal Engkau Tuhan, belajar untuk intim hanya pada Tuhan Yesus Bapa. Ajar kami untuk tidak melihat seberapa besar masalah kami Tuhan, tapi Kau mengatakan Tuhan yang kami sembah dan kami percaya jauh lebih besar melebihi setiap pergumulan kami Tuhan, permasalahan kami Tuhan. Dan kami mau declare Tuhan setiap harinya Tuhan, kami punya Tuhan yang sangat besar dibandingkan segala sesuatu pun apapun Tuhan dalam dunia ini Tuhan. Dan keajaiban-Mu Tuhan dan mujizat-Mu Tuhan akan nyata jauh melebihi apa yang kami pikirkan Tuhan, apa yang kami minta Tuhan, dan apa yang kami doakan Tuhan. Terjadilah Tuhan sesuai kehendak-Mu Bapa. Tuhan, kami bersepakat berdoa Tuhan untuk hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Freddy Siregar Tuhan. Bersyukur buat firman Tuhan yang telah disampaikan Tuhan, membakar spirit kami Tuhan, meneguhkan iman kami Tuhan, dan mengajar kami untuk tetap terus bergantung pada
sepenuhnya hanya kepada Engkau Tuhan. Berkatilah Bapak Pendeta Freddy Siregar Tuhan, kemanapun beliau melangkah Tuhan, kemanapun dia memberitakan firman-Mu Tuhan, baik bangsa-bangsa Tuhan, baik suku-suku di Indonesia Tuhan, kemanapun dia melangkah Tuhan, kasih setia Tuhan menyertai beliau Tuhan, dan Engkau pakai mulut bibirnya Tuhan, bahkan segenap hati, jiwa, dan pikirannya Tuhan, untuk benar Tuhan, memenangkan setiap orang-orang Tuhan yang dia ketemuin Tuhan, dimanapun persekutuan gereja Tuhan, dimanapun dia berada Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan Tuhan kembali pada Engkau Tuhan. Diberkati juga Tuhan buat keluarganya Tuhan, orang-orang yang dia kasihi Tuhan. Aku percaya Engkau Allah yang senantiasa menyertai beliau Tuhan, tidak pernah kekurangan Tuhan, bahkan berkat-berkat melimpah dari Allah Bapa Surgawi Tuhan, yang senantiasa mencukupkan Tuhan, sehingga kerajaan surga Tuhan dipermuliakan Tuhan lewat beliau Tuhan. Berdoa juga Tuhan buat kesehatannya, pelayanannya, keluarganya Tuhan, bahkan apapun yang dikerjakan oleh tangannya Tuhan, Engkau Allah yang menjadikan berhasil Tuhan, dan perjalanannya menjadi beruntung kemanapun beliau berada Tuhan. Kasih setia Tuhan selalu menyertai Bapak Pendeta Freddy Siregar Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Bapa. Tuhan, kami bersuka syukur, mengucap syukur Tuhan buat kantor kami Smart Friend Telekom Tuhan, tempat di mana kami beribadah Tuhan, tempat di mana kami berkarya bekerja Tuhan, tempat kami Tuhan diberikan Tuhan kebutuhan hidup kami sehari-hari Tuhan, lihat penghasilan kami Bapa. Kami belajar Tuhan untuk memberkati Tuhan buat segala apapun yang terjadi pada Smart Friend Telekom ini Tuhan. Kami percaya kasih setia Allah Tuhan ada di tengah-tengah kantor ini Tuhan. Bagaimana Engkau Tuhan memelihara persekutuan ini Tuhan. Bagaimana banyak orang-orang Tuhan yang dipulihkan Tuhan. Bagaimana banyak orang-orang bertumbuh Tuhan, dimenangkan Tuhan, mengalami kasih Bapa Tuhan. Begitu juga Tuhan kasih tetap tertuju buat Smart Friend Telekom ini Tuhan. Apapun Tuhan yang terjadi Tuhan, apapun Tuhan yang menjadi pergumulan manajemen Tuhan, bahkan waktu terdekat Tuhan, proses due diligence Tuhan, kami perserahkan kepada tangan-Mu Tuhan. Biar kiranya hasil yang terbaik dan sangat baik Tuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Bapa. Kami klaim dan declare Tuhan terjadi di tengah-tengah kantor ini Tuhan. Sungguh kami mengasihi kantor ini Tuhan, karena Engkau telah pelihara Tuhan. Banyak Tuhan orang-orang yang Kau pakai Tuhan untuk menjadi alat-Mu Tuhan di tengah kantor ini Tuhan. Begitu juga Tuhan, pakai Smart Friend Tuhan untuk menjadi alat Tuhan, dinyatakan kuasa-Mu Tuhan. Banyak-banyak orang-orang yang takut akan Tuhan di tengah-tengah kantor itu untuk pakai Tuhan, untuk menjadi alat-Mu Tuhan, sehingga di tengah-tengah Smart Friend Telekom Tuhan, di tengah-tengah bangsa Indonesia Tuhan, bahkan di tengah Tuhan semua global company Tuhan, Smart Friend Tuhan menjadi perusahaan Tuhan yang senantiasa Tuhan memberikan dampak berkat Tuhan buat kota, buat bangsa kami, bangsa Indonesia Bapa. Berkati Tuhan buat para manajemen kami Tuhan yang paling tinggi Tuhan, sampai level-level pemimpin Tuhan, head Tuhan, leader Tuhan, staff Tuhan, bahkan setiap garda terdepan Tuhan, office boy Tuhan, security Tuhan, semua Tuhan, karena Smart Friend Tuhan, baik yang sudah mengenal Tuhan ataupun belum mengenal Tuhan Bapa, kami berkati Tuhan, kiranya sukacita Tuhan, damai sejahtera, ketenangan dari Allah Bapa menyertai setiap orang-orang Tuhan yang bergantung padamu Tuhan, dan hidup mereka tidak pernah kekurangan Tuhan, karena Engkau Allah yang memelihara setiap hidup kami Bapa. Tuhan, kami juga berdoa buat bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan, diberkatilah Tuhan bangsa kami ini Tuhan, buat pemimpin yang terpilih nanti Tuhan di bulan-bulan ke depan Tuhan, biar kiranya Tuhan kami berkati bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan, benar-benar Tuhan setiap kebijakan yang diputuskan oleh para pemimpin-pemimpin kami Tuhan, biar kiranya hikmat marifat dari Allah Bapa, kebijaksanaan dari Allah Bapa Tuhan tercurah Tuhan buat para pemimpin kami Tuhan, dan jadikan kami Tuhan menjadi pribadi Tuhan yang bukan membutuhkan bangsa kami Tuhan, bukan membutuhkan para pemimpin kami Tuhan, tapi berkiranya kata-kata kami dan kata-kata berkat Tuhan buat kota dan bangsa kami ini Tuhan, karena kami percaya Tuhan di mana 2-3 orang Tuhan berkumpul Tuhan, persekutuan Tuhan, bahkan gereja-gerejamu Tuhan bersepakat untuk memberkati bangsa ini Tuhan, dan kami katakan shalom Tuhan buat kota Indonesia Tuhan, buat kota Jakarta Tuhan, shalom Tuhan. Kami percaya Bapa, damai sejahtera Tuhan, kesejahteraan Tuhan terjadi di tengah-tengah bangsa kami, dan kesejahteraan yang merata Tuhan terjadi Tuhan buat setiap kota-kota Tuhan, buat setiap dusun-dusun Tuhan di tengah-tengah bangsa kami, bangsa Indonesia terjadi Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat setiap gerejamu Tuhan di persekutuan Immanuel ini Tuhan. Kami percaya Tuhan seperti nama persekutuan ini Tuhan, Tuhan selalu beserta dengan kami Bapa.
Begitu juga Tuhan beserta dengan setiap anak-anak-Mu Tuhan di tengah-tengah persekutuan ini Tuhan. Berkati para pemimpinnya Tuhan, berkati buat setiap para panitia Tuhan. Kami percaya Bapa kasih setiamu Tuhan selalu mengalir tercurah berlimpah Tuhan di tengah-tengah persekutuan ini Tuhan. Ada kesembuhan Tuhan, yang sakit disembuhkan Tuhan, yang berbeban berat dimenangkan Tuhan, yang berseru-seru berdoa dengan tetesan air mata Tuhan. Engkau berikan jawaban yang terbaik Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan, mujizat-Mu Tuhan, dan sejahtera dan ketenangan dari Engkau Tuhan mengalir Tuhan. Berkati panitia Natal Tuhan yang sedang terbentuk Tuhan, buat ketuanya Tuhan Natalia Tuhan, buat setiap panitia seksi acara Tuhan, semuanya Tuhan, perlengkapan Tuhan, dokumentasi Tuhan, buat semuanya bakti sosial Tuhan, semuanya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa, dan kami percaya Bapa Tuhan turut campur Tuhan, dan akan ada terobosan yang baru Tuhan lewat Natal tahun ini Tuhan, dan kami rindu Tuhan, nyatakan kuasa-Mu Tuhan, kedahsyatan-Mu tengah-tengah kantor kami Tuhan, dan kami mau menerima berkat dari Allah Bapa. Aku punya Tuhan yang, mari kita bangkit bersama, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari. Sekali lagi kita katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari kita berdoa. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan menyinar engkau dengan kasih karunia-Nya. Tuhan memberkati seluruh kehidupanmu. Tuhan memberkati pekerjaan, keluargamu, dan bahkan keuanganmu. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau, menyinari engkau dengan kasih karunia-Nya. Biarlah kasih sayang Bapa Surgawi, kemenangan bersama dengan Yesus, persekutuan yang Roh Kudus, Tuhan memberkati engkau hari ini sampai selama-lamanya. Dan setiap kita yang diberkati sama-sama katakan, amin.